Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas gerak dan gaya benda part 2. Pembahasan pertama yaitu gaya, yang dimulai dengan konsep gaya. Suatu benda bergerak atau berhenti karena pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar ini yang disebut gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Adanya gaya menimbulkan perubahan-perubahan pada benda. Perubahannya antara lain: A. Benda yang semula diam menjadi bergerak. B. Benda yang semula bergerak menjadi diam. C. Bentuk dan ukuran benda berubah. D. Perubahan arah gerak benda. Gaya merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Gaya digambarkan dengan anak panah dan dilambangkan dengan huruf F. Coba kalian perhatikan gambar di bawah, di mana gaya digambarkan dengan anak panah, kemudian dilambangkan dengan huruf F. Satuan gaya dalam standar internasional adalah Newton atau N. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Gaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Oke, akan kita bahas satu persatu. Gaya sentuh merupakan gaya atau kerja otot yang langsung bersentuhan dengan benda. Gaya yang termasuk dalam gaya sentuh adalah gaya gesek dan juga gaya normal. Sedangkan gaya tak sentuh merupakan gaya yang timbul pada kedua benda tidak bersentuhan secara langsung, yang disebut juga gaya medan. Gaya-gaya yang termasuk pada gaya tak sentuh yaitu gaya gravitasi bumi, kemudian gaya listrik, dan juga gaya magnet. Jadi tidak ada sentuhan secara langsung, melainkan adanya gaya medan. Setelah kalian memahami pengelompokan gaya, selanjutnya kalian harus mempelajari mengenai resultan gaya. Beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dapat diganti oleh sebuah gaya yang disebut resultan gaya. Coba kalian perhatikan gambar balok di bawah, di mana balok ini didorong oleh 3 gaya. 2 gaya menuju arah kiri dan juga 1 gaya menuju arah kanan. Ketiga gaya yang bekerja pada suatu benda ini bisa disebut dengan resultan gaya. Oke, untuk memudahkan perhitungan, gaya yang arahnya ke kanan atau ke atas bernilai positif, sedangkan gaya yang arahnya ke kiri atau ke bawah bernilai negatif. Perhitungan resultan gaya bisa dilihat pada tabel di bawah. Jika gayanya searah, resultannya tinggal ditambah, yaitu S1 tambah S2. Namun, jika gayanya berlawanan arah, resultannya tinggal dikurang, yaitu S1 dikurangi S2. Baik, kita lihat contoh soalnya ya. Tentukan resultan gaya di bawah ini. Kalian lihat gambarnya. Di sini suatu benda ada 3 gaya yang bekerja. F1 20 Newton ke arah kanan, F2 10 Newton ke arah kiri, dan juga F3 15 Newton ke arah kiri. Untuk menentukan resultannya, kita tinggal tulis F1 dikurangi F2 dikurangi F3. Kenapa dikurangi? Karena F1 berlawanan arah dengan F2 dan juga F3, sehingga diperolehlah resultan gaya 20 Newton dikurangi 10 Newton dikurangi 15 Newton. Jawabannya minus 5 Newton atau 5 Newton ke arah kiri karena tandanya negatif. Ingat ya, gaya yang arahnya ke kanan atau ke atas bernilai positif, sedangkan gaya yang arahnya ke bawah atau ke kiri itu bernilai negatif.
Oke, contoh soal yang kedua. Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman kalian, tentukan resultan gaya bergaya. Coba kalian lihat gambarnya, yaitu suatu benda bekerja dua gaya. F1 20 Newton ke kanan, F2 10 Newton ke kanan. Sehingga apabila kalian disuruh menentukan resultan gaya, kita tinggal menambahnya saja, karena tidak ada gaya yang berlawanan, sehingga resultan gayanya F1 tambah F2, 10 Newton ditambah 20 Newton, sama dengan 30 Newton. Gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda dengan arah berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesekan yang bekerja pada benda akan memperlambat gerak benda. Coba kalian perhatikan gambar orang yang sedang menggunakan sepatu roda. Orang ini melangkah ke depan, mendorong sepatu roda ke depan, merupakan arah bendanya. Kemudian, antara sepatu roda dengan jalanan akan ada gaya gesek, di mana arah gaya geseknya akan berlawanan dengan arah benda. Hal inilah yang menyebabkan gerak benda itu menjadi lambat. Terdapat dua jenis gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statis atau F adalah gaya gesekan yang dialami benda ketika masih diam atau statis. Yang kedua, gaya gesekan kinetis atau FK adalah gaya gesekan yang dialami benda ketika benda bergerak. Jadi, suatu benda itu mau diam atau bergerak akan ada gaya gesek. Jika bendanya diam, disebut gaya gesekan statis. Namun, jika bendanya bergerak, disebut gaya gesekan kinetis. Ada sedikit catatan, yaitu makin kasar permukaan, maka makin besar juga gaya gesekannya. Namun, semakin licin, maka gaya geseknya juga semakin kecil. Kemudian, luas bidang sentuh tidak mempengaruhi besar gaya gesekan. Mau luas atau sempit itu tidak ada pengaruhnya dengan gaya gesek. Gaya gesek hanya dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan. Baik, sudah kalian pahami ya bahwa gaya gesekan itu akan memperlambat gerak benda. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesekan itu ada yang menguntungkan, namun juga ada yang merugikan. Kita lihat contoh gaya gesekan yang merugikan. Yang pertama, ada gesekan antara ban mobil dengan permukaan jalan. Hal ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian amati ban motor atau mobil kalian. Awalnya bannya itu masih tebal, namun seiring berjalannya waktu ketika mobil itu digunakan secara terus-menerus, bannya lama-lama akan licin. Hal ini terjadi karena adanya gesekan antara ban mobil dengan permukaan aspal. Yang kedua, gesekan antara kapal dengan air laut yang menghambat perjalanan kapal. Yang ketiga, gaya gesekan antara rel kereta api dengan roda kereta api. Itu merupakan contoh dari gaya gesekan yang merugikan. Sedangkan gaya gesekan yang menguntungkan itu apa aja? Bisa kalian simak pada catatan berikutnya, yaitu gesekan menyebabkan kita dapat berjalan, kemudian ban dibuat bergerigi, dan ada gesekan pada piringan rem sepeda motor. Setelah mempelajari gaya gesekan, kita akan belajar mengenai gaya berat. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa perbedaan antara berat dan juga massa. Berat benda atau W adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Lihat gambar di samping. Panahnya menuju arah bawah, menuju pusat bumi. Karena berat benda adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan massa benda adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda. Dengan demikian,
massa benda tidak berubah dimanapun benda tersebut berada. Sebagai permisalan, massa benda di bulan maupun di bumi itu sama, tidak berubah sama sekali. Namun, berat benda berubah-ubah bergantung di mana benda tersebut berada. Contohnya, berat benda di bumi itu berbeda dengan berat benda di bulan. Perbandingan antara berat dengan massa suatu benda disebut percepatan gravitasi. Dengan demikian, secara matematis dapat dituliskan G sama dengan W dibagi M. Dengan keterangan W merupakan berat benda satuan Newton, M massa benda satuan kilogram, G percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat. Maka berat benda dapat dirumuskan sebagai perkalian dari massa dan kecepatan gravitasi. Dari rumus G sama dengan W per M, maka untuk mencari Y atau berat benda itu W sama dengan M kali G. Anak-anak, kalian harus memperhatikan bahwa di permukaan bumi rata-rata percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan di permukaan bulan, rata-rata percepatan gravitasi sekitar 1/6 dari percepatan gravitasi bumi, yaitu sekitar 1,6 meter per sekon. Kalian perlu mengingat ini dengan baik. Dimanapun percepatan gravitasi bumi itu 9,8 meter per sekon, sedangkan percepatan gravitasi di bulan 1,6 meter per sekon. Baik, untuk mempermudah pemahaman kita latihan soal ya. Massa sebuah benda di bumi adalah 40 kg. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon dan di bulan 1,6 meter per sekon kuadrat, berat benda itu di bulan adalah. Untuk menjawab pertanyaan, kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui dari soal. Dari soal, ada massa sebuah benda. Massa sebuah benda di bumi 40 kg. Kemudian percepatan gravitasi di bumi, G di bumi 9,8 meter per sekon. Kemudian G di bulan 1,6 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan yaitu W, berat benda di bulan. Untuk mencari berat benda di bulan, rumusnya adalah W sama dengan M kali G. M-nya itu massa benda. Ingat, massa benda itu sama dimanapun tempatnya, baik di bulan maupun di bumi sama. Sedangkan berat itu berbeda. Sehingga apabila yang ditanyakan berat benda di bulan, maka kita menggunakan percepatan gravitasi yang di bulan, yaitu 1,6 meter per sekon. Sehingga berat benda di bulan adalah 40 kali 1,6 sama dengan 64 Newton. Hukum Newton tentang gerak dan gaya itu ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Baik, kita akan mempelajari satu persatu. Hukum 1 Newton. Ini hukum 1 Newton yaitu setiap benda yang sedang diam akan terus diam, atau kalau sedang bergerak akan terus bergerak, kecuali jika benda itu dipaksa untuk mengubah keadaannya. Jadi pada prinsipnya hukum 1 Newton itu kecenderungan benda mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan tetap diam. Namun benda yang bergerak juga akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan. Tidak ada perubahan. Resultan gayanya adalah 0. Sigma F sama dengan 0. Sebagai contohnya, kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Gelas di atas meja beralaskan kertas. Kedua benda ini, antara gelas dan juga kertas sama-sama diam. Dia akan bertahan pada keadaan awal kecuali adanya paksaan untuk mengubah keadaan. Misalnya, kertasnya ditarik, itu baru terjadi perubahan. Selama tidak ada paksaan atau tidak ada perubahan, maka resultannya adalah 0. Sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton yaitu benda yang mengalami gaya akan memperoleh percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Secara matematis dirumuskan
A sama dengan sigma F dibagi M. A percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, M massa satuannya kilogram, dan F itu gaya satuannya Newton. Sehingga dari rumus A sama dengan sigma F per M, kita bisa tahu sigma F sama dengan M kali A. Pada prinsipnya, hukum 2 Newton, percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Baik, untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai hukum 2 Newton, kita bisa mengerjakan latihan soal di bawah ini ya. Jika sebuah benda bermassa 200 gram, tentukan gaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut dapat bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya seperti yang sebelumnya. Kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, dari soal diketahui massa sebuah benda itu 200 gram. Satuannya kilo ya, sehingga apabila diketahui gram, maka kita harus mengubahnya menjadi kilo. 200 gram itu 0,2 kg. Kemudian ada percepatan. Percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya yang diperlukan untuk membuat benda bergerak. Jawabnya F sama dengan M kali A. M-nya 0,2 kg dikali percepatannya A-nya 5. 0,2 dikali 5 sama dengan 1 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk membuat benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon adalah 1 Newton. Yang terakhir yaitu hukum 3 Newton. Ini hukum 3 Newton. Jika suatu gaya melakukan aksi terhadap suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi dari benda tersebut dengan arah yang berlawanan. Sehingga secara matematis dirumuskan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min itu menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Konsepnya pada hukum 3 Newton, jika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B juga akan memberikan gaya kepada benda A yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.